Bagaimana cara menggunakan pupuk untuk mendapatkan hasil panen padi yang melimpah? Apakah Anda tahu bahwa hanya dengan 2 kali pemupukan, Anda bisa mendapatkan hasil yang maksimal? Mari kita ungkap rahasia sukses petani dalam video ini. Jangan lewatkan informasi pentingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, dan selamat datang kembali di channel Giarta Production, tempat kumpulnya petani masa kini. Apa kabar rekan tani semua? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik sehat badannya maupun sehat tanamannya, dan tentunya sehat kondisi dompetnya. Walaupun sudah banyak varietas ataupun galur padi yang berumur genjah 80 atau 90 hari yang bisa dipanen, secara umum masa hidup tanaman padi membutuhkan waktu 110 hingga 120 hari dari tanam hingga padi siap dipanen. Selama masa hidupnya, tanaman padi akan melewati beberapa fase meliputi fase pratanam atau persemaian, fase vegetatif, dan fase generatif. Pada masing-masing fase ini, padi membutuhkan perlakuan secara khusus dan spesifik sehingga nantinya padi dapat berkembang dan menghasilkan panen yang optimal. Salah satu aspek yang harus benar-benar diperhatikan adalah pemupukan berdasarkan fase pertumbuhan tanaman padi. Pada fase pertumbuhan, padi membutuhkan banyak unsur nitrogen dan sedikit unsur fosfat dan kalium, sedangkan pada fase generatif, padi banyak membutuhkan kalium dan fosfat dan hanya sedikit nitrogen. Kondisi tanaman padi dengan perawatan yang tepat tentu akan jauh berbeda dengan yang tidak, dan kita sebagai petani harus terus berusaha maksimal untuk mencapai hasil panen yang optimal. Semua usaha kita tentunya harus diiringi dengan doa agar hasil panenan kita melimpah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pemupukan yang benar pada tanaman padi agar menghasilkan bulir padi yang lebih bernas dari pangkal hingga ujung melai. Kita akan menggunakan beberapa jenis pupuk dengan cara aplikasi yang tepat pada masing-masing fase pertumbuhan padi. Pertama, pupuk dari kotoran hewan kambing. Pemupukan pertama kita lakukan setelah pengolahan tanah dan sebelum tanam. Kita menggunakan pupuk dari kotoran hewan kambing. Pupuk kohe ini sangat baik untuk memperbaiki struktur tanah dan memberikan nutrisi dasar bagi tanaman padi. Cara aplikasi pupuk kohe ini adalah dengan menyebarkannya merata di seluruh lahan sebelum dilakukan penanaman. Pupuk kohe kambing kaya akan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan tanaman padi pada fase awal pertumbuhan. Lalu setelah tanaman padi ditanam dan berumur 1 hari, kita menggunakan pupuk KSP untuk pemupukan pertama. Pupuk ini mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Pupuk KSP diberikan dengan dosis sesuai rekomendasi pabrik, yaitu sekitar 100-150 kg per hektar. Cara aplikasi pupuk KSP ini adalah dengan menaburkannya secara merata di sekitar tanaman padi. Lalu pemupukan kedua kita lakukan pada umur tanaman padi sekitar 30 hari. Kita menggunakan pupuk NPK non-subsidi yang mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium dalam perbandingan yang sesuai dengan kebutuhan tanaman pada fase vegetatif. Pupuk NPK non-subsidi diberikan dengan dosis sekitar 200-300 kg per hektar. Cara aplikasi pupuk ini adalah dengan menaburkannya secara merata di seluruh lahan. Selain pupuk NPK, kita juga menggunakan pupuk urea pada pemupukan kedua. Pupuk urea mengandung nitrogen yang tinggi dan sangat dibutuhkan oleh tanaman padi pada fase vegetatif untuk pertumbuhan daun dan batang. Dosis penggunaan pupuk urea adalah sekitar 100-150 kg per hektar. Cara aplikasi pupuk urea ini adalah dengan menaburkannya secara merata di sekitar tanaman padi. Lalu pada fase generatif, padi membutuhkan banyak kalium untuk memaksimalkan pengisian bulir padi. Oleh karena itu, kita menggunakan pupuk kalium cair dengan formulasi khusus untuk memperbesar ukuran bulir padi dan meningkatkan hasil panen. Pupuk kalium cair kita berikan pada umur tanaman padi sekitar 65 hari setelah tanam dan diulang pada umur 80 hari setelah tanam. Dosis penggunaan pupuk kalium cair adalah 1 tutup botol untuk setiap tangki semprot ukuran 16 liter. Lalu kita berikan juga pupuk KNO3 putih dan merah. Pupuk KNO3 putih
dan merah merupakan pupuk kalium potasium nitrat yang diformulasikan dari bahan alam tambang di Chili. Pupuk ini mengandung nitrogen dalam bentuk nitrat dan kalium yang mudah larut dan cocok untuk meningkatkan bobot bulir padi. Dosis penggunaan pupuk KNO3 adalah sekitar 25-30 kg per hektar. Cara aplikasi pupuk ini adalah dengan menaburkannya secara merata di seluruh lahan pada saat pemupukan terakhir atau dengan cara semprot dengan dosis 2-5 gram per liter air. Tidak hanya menggunakan pupuk KNO3 putih dan merah, kita juga gunakan pupuk Gendasil B. Pupuk Gendasil B adalah pupuk majemuk yang berperan dalam merangsang proses munculnya bunga dan buah, sehingga tanaman padi menjadi lebih cepat berbuah. Pupuk ini mengandung magnesium yang sangat dibutuhkan padi dalam masa pembuahan. Dosis penggunaan pupuk Gendasil B adalah sekitar 2-3 gram per liter air atau 2 sendok makan untuk satu tangki semprot ukuran 16 liter. Aplikasi pupuk Gendasil B dilakukan setiap 10 hari sekali, mulai umur 45 hari setelah tanam hingga 10 hari menjelang panen. Atau kita juga bisa gunakan pupuk majemuk cair silosel. Pupuk silosel mengandung unsur hara mikro seperti boron, silika, mangan, dan sen yang sangat dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Pupuk ini berperan penting dalam penyerapan unsur hara NPK dan hara mikro, memperkuat lapisan silika di dalam jaringan daun, sehingga daun lebih kaku, dan memperkuat dinding sel. Dosis penggunaan pupuk silosel adalah sekitar 2 ml per liter air. Pupuk ini dapat diaplikasikan pada fase vegetatif maupun generatif. Atau bisa juga menggunakan pupuk MKP atau monokalium fosfat. Pupuk MKP adalah pupuk berbentuk kristal yang mudah larut dalam air, sehingga sangat mudah diaplikasikan dengan cara disemprotkan maupun dikocorkan. Aplikasi pupuk ini dapat dilakukan saat menjelang pembunaan sampai pengisian bulir dengan dosis 3-5 gram per liter air atau 3-4 sendok makan per tangki sprayer ukuran 16 liter. Pemupukan dilakukan dengan interval 1 minggu sekali, mulai umur 45 hari setelah tanam hingga padi 10 hari sebelum panen. Itulah beberapa jenis pupuk dengan kandungan unsur hara spesial yang dapat rekan tani gunakan untuk meningkatkan bobot dan hasil panen padi. Kami tidak berpromosi atau mengiklankan produk-produk yang sudah kami ulas, namun hanya berbagi informasi untuk rekan tani semua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan ke rekan tani lain agar mereka juga tahu apa yang rekan tani tahu. Dan jangan lupa pula klik tombol subscribe serta tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Saya Suwarno, terima kasih sudah menonton hingga akhir, dan salam sukses petani Indonesia.